Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak. Selamat malam. Ini yang hadir berapa nih? Satu, dua, tiga. Baru 5 ya. Oke, sebelum ke pembahasan yang baru, kemarin ada pertanyaan nggak terkait tugas yang kemarin atau yang sebelum-sebelumnya gitu? Aman ya, aman saya lanjutkan. Di pertemuan ke-11 kita ini nanti akan belajar eh, Microsoft Access ya. Jadi sebelum kita udah belajar Word, terus Excel, sekarang kita belajar penggunaan dari Microsoft Access. Oke, tujuan pembelajarannya kali ini diharapkan nanti mahasiswa ya mampu membuat database, kemudian tabelnya, form, query, report, sorting, dan filter data. Oke, mungkin sebagian dari kalian udah ada yang pakai, tapi saya lihat juga masih ada beberapa yang belum pernah nyobain Microsoft Access. Mungkin kalau tahu tahu ya Microsoft Access, cuman penggunaannya secara apa ya, secara lebih dalam gitu mungkin belum pernah. Mungkin karena ya di pekerjaan juga nggak terlalu banyak dipakai ya, kecuali biasanya dipakai itu oleh programmer-programmer yang biasanya kebutuhan dari klien ya atau dari customernya itu butuh eh, sistem manajemen yang sifatnya lokal biasanya. Jadi cuma dipakai di satu komputer gitu ya. Walaupun sekarang sebenarnya Microsoft Access juga udah bisa online ya, cuman berbayar. Nah, yang ini kebanyakan dipakai secara apa namanya? Secara lokal dan di desktop. Dan cara pengerjaannya pun cepat gitu ya. Biasa sih kalau dulu ya pas zaman saya kuliah, kalau saya suka ngambil beberapa proyekan kecil gitu, kayak perhitungan kasir gitu ya, atau absensi karyawan itu masih bisa dipakai dari Microsoft Access. Cuma nanti kalau yang udah mulai butuh banyak custom, biasanya naik sih, nggak akses lagi gitu. Mungkin pakainya ke VB dulu ya, zaman saya masih VB, terus database-nya nanti di-upgrade ke Postgre atau ke MySQL gitu ya. Nah, kalau diakses itu database-nya udah ada. Terus kita juga bisa bikin GUI-nya juga bisa di dalam akses. Nah, ini beberapa contoh ya, beberapa hal yang bisa dilakukan di dalam Microsoft Access. Yang pertama, membuat tabel ya. Jadi, kalau kita ngomongin konsep database, kan database itu pasti terdiri dari beberapa tabel ya. Nanti dari tabel itu berisi dari beberapa field. Kemudian dari beberapa field itu akan kita isi beberapa data gitu. Nah, sama halnya seperti database MySQL, Postgre, Oracle gitu. Diakses juga memungkinkan untuk bikin struktur tersebut ya. Jadi buat tabel, kemudian ngisi data ke dalam tabelnya, kemudian ngolah data dengan query. Keunggulannya mungkin ya di Microsoft Access itu, kalau misalkan di pemrograman biasa ya, itu kan kita biasanya query-nya dibuat secara manual gitu ya, entah itu di-querykan di dalam SQL-nya atau di-querykan di bahasa pemrograman ya, misalkan di PHP-nya gitu ya. Nah, kalau di akses itu kita ada beberapa hal yang bisa kita pakai secara built-in gitu. Udah ada di akses, tinggal kita klik-klik gitu ya untuk membuat sebuah query.
Terus selain itu kita juga bisa buat suatu form. Jadi formnya itu berupa GUI-nya. Jadi kita input data itu nggak cuman bisa langsung ke tabelnya ya, tapi kita juga bisa bikin sebuah form gitu. Mungkin ya biar lebih user friendly biasanya ya. User-user dibandingkan kalau langsung isi ke dalam tabel database-nya. Lalu yang terakhir itu dari semua hal itu pasti tujuan akhirnya adalah laporan itu pasti. Jadi di Microsoft Access pun kita sudah diberikan ya sebuah fitur untuk membuat laporan baik itu secara manual ya desainnya atau bisa juga secara otomatis kita bisa pakai yang namanya wizard ya. Sebenarnya tujuannya sama ya. Cuman mungkin kalau yang query-nya sederhana atau tampilannya butuh yang standar aja, pakai yang wizard aja, mungkin sudah cukup ya. Sebenarnya udah lebih dari cukup sih, karena tampilannya itu udah standar banget, berupa report laporan. Kalaupun mau di-upgrade sekalipun, itu pun juga bisa ya, dari wizard. Terus mau kita edit-edit itu masih bisa. Oke, lalu selain itu juga disediakan makro, sama ya, kayak di Excel kemarin, dan beberapa modul ya. Gabungan dari beberapa fungsi ya, satu modul biasanya. Oke, ini langkah-langkahnya ya, mulai dari buat database, buat tabel, nanti bisa dicek di e-learning. Ini saya mau langsung ke Microsoft Access-nya aja. Ini karena saya nggak ada di Mac saya, jadinya saya nge-remote ke dalam Windows saya ya. Nah, jadi pertamanya, kalau kita buka di awal, itu kita bisa nge-create database itu dari sini. Biasanya blank database ya kalau mau dibuat dari nol. Terus kalau ini mungkin template-templatenya bisa dicoba aja sendiri ya. Nah, ini sekarang saya mau contohin mulai dari database yang blank ya. Ini penamaannya bebas. Nah, ini adalah area kerja dari si Microsoft Access-nya. Mirip banget sih kayak Access, kayak Word ya. Di sebelah kiri ini adalah beberapa objek yang nanti udah kita buat ya. Di sini bisa berupa table, bisa berupa form, query, sampai report itu ada di sini, sebelah kiri. Terus di area tengah ini bentuknya eh, mirip seperti Excel ya, ada sel-selnya. Nah ini kalau kita misalkan lagi di table, itu berarti kita akan diberikan tampilan berupa eh, sel-sel yang ada di dalam table gitu. Nah, untuk memulainya ini biasanya pertama kita bisa save dulu. Jadi pertama kali yang kita lakukan kita bisa save. Tabelnya kita save dulu. Misalkan di sini saya mencontohkan tabel mahasiswa gitu ya. Oke. Terus selanjutnya kita udah berhasil bikin database, terus kita udah berhasil bikin table. Sekarang kita mau bikin field-fieldnya. Ini rencananya ceritanya ya, saya mau bikin dua tabel ya, mahasiswa dengan nilai, di mana nanti di antara dua tabel itu akan ada satu primary key ya, yang digunakan sebagai foreign key di tabel satunya. Jadi biar bisa keterhubungan. Istilahnya lookup ya, kayak kemarin. Kalau di Excel itu kan ada lookup kemarin, nah ini kita pakainya di Access. Oke, selanjutnya ini, kalian bisa buka sendiri ya, aksesnya biar bisa sambil ngikutin. Ini di klik kanan aja di bagian mahasiswa, terus di design view. Nah, di sini kita akan mendeklarasikan field-field apa aja yang ada di dalam mahasiswa ya. Misalkan ini adalah NIM, kemudian nama, kemudian jenis kelamin. Oke, ini nama NIM gini ya. Oke, selanjutnya ini kita save ya.
Lalu kalau kita mau input datanya, itu kita bisa klik aja 2 kali di sini, terus kita input di sini ya. Misalnya ini 001, ini Andi, Islamin Pria, 2, 3. C, Cindy, Marita, 4, D, Denis, Pria, 05, Emily, Marita. Oke, ini jangan lupa di save ya. Di save itu bisa Ctrl S atau bisa juga ini ya, save atau shift enter. Oke, terus selanjutnya kita akan coba untuk bikin tabel nilai selanjutnya. Oke, pertama kita bisa ke menu create. Kalau tadi kan udah langsung ada ya, begitu pertama kali nge-create database. Kalau kita mau bikin tabel baru, bikin create ini, terus ke table. Nah, ini jangan lupa di save lagi. Table name-nya sekarang nilai. Oke. Terus ke design view. Oke, ini ada NIM, terus mata kuliah ya, kemudian nilainya. Oke, karena kita mau nyambungin antara dua tabel ini ya, mahasiswa dengan nilai, maka kita harus bikin salah satunya itu sebagai acuannya gitu. Berarti yang sama di mahasiswa dengan nilai itu apa coba? Yang ada di mahasiswa dan ada di nilai. Mungkin ada yang tahu? Kolom yang ada di mahasiswa dan yang ada di nilai. NIM, Pak. NIM, ya betul. Kita bisa pakai NIM, kenapa nggak ID? Karena ID itu kan ini sebenarnya cuma penomoran dari baris ya, bukan menandakan Andi itu ID-nya 1, nggak juga sih. Tapi kita bisa pakai NIM. NIM itu lebih cocok dipakai di sini. Nah, karena kita mau menggabungkan, jadi kita pakai lookup di sini ya. Ini kita pilih di drop down di NIM di nilainya ya. Drop down, terus kita pakai lookup wizard. Oke, terus saya mau memilih mendapatkan nilai dari another table, dari table yang lainnya. Pilih yang ini ya. Terus kita next. Nah, ini mau mengacu kemana dari nilai? Berarti kita mau mengacu ke mahasiswa kan? Kita next. Lalu apa yang mau kita jadikan acuannya tadi NIM ya? Karena kan dia nggak tahu sebenarnya apa gitu ya. Kita lanjutkan NIM, masukkan next. Ini kita bisa next saja. Nah, ini adalah kolom yang kita mau lihat sebagai lookup-nya. Persis banget kayak VLOOKUP ya. Kita next lagi. Kita samakan aja namanya NIM. Kemudian kalian bisa menambahkan enable data integrity ya di sini karena tujuannya sih kalau di MySQL ya, kalau kita mau nge-delete itu ada yang bisa, ada yang enggak gitu ya. Ini dibikin restrict artinya nggak bisa di-delete karena dia keterhubungan satu sama lain kecuali tabel satunya itu udah dihapus dulu datanya baru bisa dihapus keterhubungan yang lainnya gitu. Nah, itu adalah restrict delete. Istilahnya adalah enable data integrity. Oke, ini kita finish. Must be saved before. Oke, save. Oke, ini ada yang kelupaan ya. Ternyata tabel mahasiswa ini nggak boleh dibuka kalau kita mau bikin apa lookup-nya ya. Kita close aja dulu yang ini. Oke, kita ulang ya. Lookup wizard, next, mahasiswa, NIM. Oke, oke finish. Yes.
Oke, sekarang udah bisa. Nah, selanjutnya kalau kalau nanti kalian benar stepnya ya, kita bisa tahu benar apa enggaknya pas kita input nilai itu di NIM itu kita udah nggak ngetik lagi, tapi kita udah punya apa ya, udah punya keterhubungan dengan tabel yang satunya gitu ya. Jadi kita nggak usah nulis lagi. Anggaplah kita misalnya mau ngisi 009 baru gini ya. Dia nggak akan bisa, dia akan ditolak karena nggak ada data NIM 009 di mahasiswa gitu. Ini kita coba di 001 ya. Kita kuliah misalkan aplikasi komputer dua. Oke, ini kita save. Oke, dari sini berarti kan kita bisa tahu ya NIM 001 mata kuliahnya aplikasi komputer nilainya sekian. Oke. Selanjutnya kita bisa nginput ya mahasiswa tadi ya. Sekarang saya mau contohin. Oh ya, kalaupun kita nanti benar tadi bikin lookupnya itu di sini akan ada tambahan plus kayak gini nih. Nah, nanti dia akan nyambung ke selanjutnya ya. Tabel yang berhubungan akan ada di sini. Oke, sekarang saya mau coba untuk bikin form. Form buat nginput NIM ini ya. Selain di sini kan manual gini ya. Fandi. Oke, sekarang saya mau nyoba bikin baru. Caranya adalah kita tinggal create, terus kita bisa bikin form, ya, atau bikin dari form wizard. Kita coba dari form wizard ya. Kita mau ambil tabel mahasiswa yang mau kita input semuanya ya, kecuali mungkin ID, karena ID kan otomatis ya, harusnya nggak usah diinput. Jadi tinggal NIM, nama, dan jenis kelamin. Oke, next. Ini bentuk dari formnya bisa kolom ya, atau bisa kolom atau bisa tabular. Tapi biasanya yang paling umum buat form itu adalah kolom ya, bentuk kolom kayak gini. Formnya mungkin di sini bisa bikin form mahasiswa. Oke. Oke, ini kayak gini ya. Misalkan saya mau input yang baru, itu tinggal klik yang di sini, yang di ribbon ya, new gitu. Tadi terakhir 007 ya, sekarang 008 FG. G siapa ya? Gana misal. Pria. Ini di save. Kemudian kalau kita mau lihat di mahasiswa, kemungkinan belum muncul karena ini sifatnya nggak real time dia ya. Dia nggak ada aksi buat apa ya, selalu listening gitu ya. Jadi kita refresh di sini. Nah, baru masuk di sini, baru muncul ya, bukan baru masuk. Di sini belum ada karena belum diinput. Nah, cuman kalau kita perhatikan di sini ya, itu kayaknya kurang pas banget apa kalau nginput pria atau wanita itu ngetik sendiri gitu. Kita pengennya yang drop down misalkan. Nah, kalau kita mau ke drop down ini bisa kita edit lagi nih. Ini kita edit, klik tombol yang kanan bawah sini ya, atau bisa juga di kiri atas sini kita bikin yang design view. Nah, kayak gini. Tampilannya emang kurang bagus ya untuk editannya. Oke, ini ada 3 bagian.
Yang pertama ada header, kemudian ada detail, ada footer. Fungsinya apa? Fungsinya apapun yang ditulis di header biasanya akan ditulis sekali. Kalau yang di detail itu biasanya isinya ya, kalau misalnya kita bikin report, berarti detailnya ini bisa yang berulang kali, karena kan datanya berulang biasanya. Atau row-nya apa namanya terdiri beberapa baris gitu ya. Nah itu bisa nulis satu, tapi nanti kan tergenerate gitu. Itu ada di bagian detail. Kalau footer biasanya halaman berapa, kemudian jam gitu ya. Nah, ini ceritanya ini mau kita ganti. Ini mau kita ganti bentuknya yang milih gitu ya, mau pria atau wanita. Kita delete aja. Ini misalkan saya delete ya. Oke, nah di sini di tab form design otomatis ya, nanti kalau kalian pilihnya view design, itu otomatis di kontrolnya ini udah ada berbagai macam bentuk inputan ya, atau kontrol form gitu ya. Nah, yang kita pilih sekarang kita coba untuk masukin combo box. Nah, ini diklik aja, pilih di sini ya. Oke, I want combo box to get value from another table. Enggak, karena saya pengen isi sendiri ya. Isi sendiri, pilih yang bawah, yang tengah. I will type in the values that I want. Lalu kita pilih, kita bikin dia, misalkan di sini adalah pria, di sini wanita. Remember the value for alter use, store that value in this field. Oke, oke, ini nggak masalah ya. Terus labelnya mau dinamain apa? Kalau label aja sih, terserah mau dinamain JK gitu, misalnya jenis kelamin juga boleh. Oke. Nah, ini kalau mindahin tuh biasanya dia udah gabung gini ya. Kecuali ini bisa kita uh, pilih yang paling kiri atas dari si labelnya gitu ya, biar nggak ngikut sebelahnya. Nah, kayak gini nih. Sebelahnya jadi nggak ngikut. Ini ya, misalkan tadi jenis. Oke. Nah, lalu di sini biar gimana caranya si aplikasi kita tahu bahwa ini adalah inputan ke jenis kelamin, itu kita edit di sini di bagian data ya. Terus control source-nya itu kita pilih di sini jenis kelamin. Nah, kalau udah kayak gini, dia nanti akan terhubung dengan field jenis kelamin gitu. Gampang banget kan dibanding kita ngoding. Mungkin kalau ngoding kita perlu populate datanya terus dicek gitu ya. Isinya biar bisa apa namanya bisa sesuai gitu ya, sesuai dengan uh, inputannya gitu ya. Oke. Oke, kalau kita mau nyoba, kita bisa balikin lagi view-nya. Kita save dulu ya ke form view ya. Nah, kayak gini. Nah, kalau kita mau lihat apa namanya data selanjutnya, kita bisa pilih yang ini nih, next record. Nah, nanti ini udah langsung otomatis ya ngikut jenis kelaminnya karena kita udah bonding tadi ya. Udah di bonding si combo box ini ke jenis kelamin. Oke. Oke, sekarang misalkan saya mau input baru ya. Tadi terakhir di Ghana ya. Nah, input baru pun bisa langsung di sini atau bisa juga klik new tadi ya. Karena udah di tempat baru maka tombol ini udah nggak bisa kita klik. Jadi sebelumnya 008 kita tambahin jadi 009 GH Indra. Ya, kita save. Mahasiswa. Oke. Nah, nanti form-form itu akan ada di sini nih. Nanti ada groupingnya sendiri, table, semua table yang kita buat, kemudian form, semua form yang kita buat gitu ya. Oke,
Sejauh ini ada pertanyaan atau mungkin terlalu cepat atau ada yang mau diulang? Silahkan. Ada ya? Oke, lanjut. Jadi kita udah mempelajarin tadi ya, create database, create table, sama create form. Oke, seandainya saya kan otomatis hasil akhirnya ini kan adalah berupa laporan kan. Nah, laporannya itu saya mau ada NIM-nya, ada nama, ada jenis kelamin, ada nilainya, lalu ada mata kuliahnya gitu. Gimana cara bikin laporannya? Karena kan ini terpisah ya, masing-masing itu terpisah. Nah, kalau kita mau buat laporan, sebenarnya bisa aja tab mahasiswa ini saya bikin laporan, nilai saya buat laporan. Tapi kan eh, agak merepotkan kalau saya mau nyocokin. Misalkan si Andi berapa ya nilainya, saya harus lihat NIM-nya, kemudian dari NIM saya baru lihat nilai. Nah, caranya adalah kita bisa pakai yang namanya query. Jadi kita bisa nge-create query ya. Di sini query itu hampir mirip-mirip kalau misalkan di database ya, itu adalah view gitu. Kita bisa nge-create sebuah view gitu ya. Tapi kalau di sini kita menyebutnya adalah query. Kita bisa pakai query wizard misalkan. Di sini ya. Kita bisa pakai simple query wizard dulu. Oke. Kemudian oke, anggaplah semuanya mau saya masukin kecuali ID. Kemudian mata kuliah sama nilai. Ya. Oke, kita next. Oke, kalau kita next, ini gampang banget ya. Ini langsung keluar NIM 1, namanya, jenis kelamin, mata kuliah, nilai itu langsung keluar gitu ya. Ini udah gampang banget, tapi kita bisa lihat dari design view. Ya, design view kita bisa ngelihat lagi di sini misalkan NIM-nya, terus eh, mata kuliah, nilai gitu ya. Ini urutannya kurang bagus. Kita coba misalkan kita edit di sisi SQL-nya. Nah, di sini udah dibuatin ya, enaknya itu join-joinnya udah dibuatin, jadi kalian nggak usah musingin query joinnya. Nilai on mahasiswa ID sama dengan nilai ini salah nih. Mahasiswa ini harusnya. Oke, misalkan saya mau dari NIM dulu, kemudian nama. Saya hapus dulu deh, biar nggak bingung. Yang mau saya lihat pertama adalah mahasiswa. Ini pernamaan tabelnya dulu ya. Mahasiswa dot NIM. Pertama saya mau lihat NIM. Terus mahasiswa dot nama. Kemudian mahasiswa, udah ya. Nama, NIM, tadi ada apa lagi sih? Nama, NIM, jenis kelamin ya.
Siswa. Terus dari tabel nilai, itu saya mau ambil mata kuliah sama nilai. Oke, sekarang saya mau coba. Tipe mismatch in expression. Nggak bisa ya. Dipakainya ID, masa ID sih aneh banget. Oke ya. Eh, Mungkin kita coba dua deh. Satunya misalkan pembuatannya nggak dari query ya. Query-nya soalnya agak aneh. Ini sama ID malah dijoinin. Bisa, ternyata bisa lagi. Aneh banget. Oke, kita coba create query design ya. Oke, di sini saya mau ambil misalkan mahasiswa dengan nilai kan. Kita pilih dua-duanya pakai shift. Oke, pas. Terus kita lihat SQL view-nya. Nah, ini ya. Mahasiswa ID sama dengan nilai .nim. Ini kayaknya salah di awal nih. Penamaannya. Sebenarnya NIM tapi dinamainnya ID. Kita cek dulu. Pak, Ya, Assalamualaikum. salam. Mohon izin, Pak. Saya izin live dulu, Pak. Di kantor ada presentasi, Pak. Oh iya, silakan silakan Mas. Mohon maaf, Pak ya. Izin, Pak ya. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah ini ya, karena klik dia di select-nya dua kali nih, mahasiswa ID sama mahasiswa NIM. Dinamainnya ke ID gitu ya. Coba bisa diedit nggak nih? Nah, harusnya gini nih. Oke. Query-nya dibedain. Ya, terus ini saya mau lihat SQL view-nya. Oh, bisa diedit. Ya, selanjutnya misalkan setelah kita berhasil bikin query-nya,
selanjutnya adalah kita bisa bikin laporannya gitu. Oke, untuk buat laporan kita pilih create, terus kita bisa pakai report wizard ya. Oke, biar cepat gitu ya. Nah, di sini kita pakai query yang kita buat sebelumnya. Karena kalau kita buat table kan jadinya satu-satu ya. Makanya kalau kita mau menampilkan seluruh apa namanya data yang kita ingin tampilkan ya mau nggak mau kita harus buat query-nya dulu gitu. Oke, ini misalkan saya masukin semua NIM, nama, jenis kelamin, mata kuliah dan nilai. Apa nih? Oke, ini kayaknya mesti diulang deh, soalnya ada yang salah. Saya coba delete dulu ya. Saya delete. Oke, kita coba bikin lagi. Label nilai ya. Ini kita close dulu. Kita coba lihat. Kita isi dulu ya. Satu. Oke. Mau bahas siswa NIM, siswa nama. Oke, ini yang mau ditampilin tuh ada NIM, nama, mata kuliah, sama nilai. Oke, ini kalau di runningin ya, cuma 2, karena yang baru dikasih nilai cuma 2 ya.
Oke, misalnya query nilai. Oke, sekarang kita coba buat reportnya. Ini sama mata kuliah nilai. Apa ya, workflow ya? Sebentar, saya lihat contoh yang udah saya buat sebelumnya ya. Saya close dulu. Wah, ternyata benar ya, mahasiswa ID, nilai name, nilai ini kalau kita mau pakai sorting atau pakai filtering, kita bisa nambahin ini ya. Kita sebenarnya SQL-nya ini persis sama kayak MySQL ya, sama persis SQL query-nya. Jadi kalau misalkan kita mau eh, bikin dia sorting ya atau filtering gitu, misalkan ini kan kalau ini contohnya nyari yang di atas 70 gitu ya. Kita bisa nambahin klausa where ya. Where nilai lebih dari 70 gitu. Saya bingung kenapa tadi nggak bisa overflow ya, padahal sama persis. Kita coba lagi deh. Malah keluar. Oke, ini cuma nama sama nilai ya. Saya mau nambahin deh. Saya mau nambahin, jadi ini saya tambahin mahasiswa nama, kemudian mahasiswa NIM nama mata kuliah ya. Semester.
Ini mesti diperhatikan juga sih huruf besar, huruf kecilnya ya. Penulisan mata kuliahnya kan kecil ya, huruf besar, huruf kecilnya juga berpengaruh nanti. Mahasiswa ini mahasiswa nama, siswa dot. Oke, ini nilainya nggak saya pakai dulu deh. Sorry, salah nih nilai harusnya. Oke. Oke, ini keluar ya. Query-nya saya save dulu. Sekarang saya coba buat reportnya. Create report wizard. Oke. Oke. Nah, selanjutnya kita mau bikin bentukan layoutnya ya. Biasanya kalau standarnya, karena kita hasil akhirnya mau lihat dari nilai, maka enaknya sih eh, sejajar gini ya, dibandingkan mahasiswanya dikumpulin, kemudian apa namanya mata kuliahnya di bawahnya. Tapi tergantung balik lagi ya, tergantung dari kebutuhan. Nah, kalau ini kita karena pengen lihatnya secara raw aja ya, biar gampang ngebacanya NIM-nya, nama, mata kuliah, dan nilai. Kita bisa pilih yang by nilai, terus kita next. Nah, ini nggak usah ya, kita next lagi aja. Oke. Kalau secara kolom itu berarti nanti nama kiri semua ya, nama, terus yang sebelahnya baru. Biasanya kalau berupa laporan, enaknya sih berupa kolom ya biasanya ya. Sorry, tabular ya. Kalau form baru kolom. Oke, titelnya misalkan ini adalah laporan nilai. Oke, nah nanti hasilnya akan seperti ini contohnya ya. Ini nama mata kuliah nilai. Nah ini kalau dilihat itu kan yang di sort itu berdasarkan nilai kan. Sorry. Ini kayaknya yang berdasarkan mata kuliah berarti ya, yang di sorting. Nah ini teman-teman juga bisa apa namanya di sorting lagi ya, entah dari laporannya atau dari query-nya gitu, bebas. Nah ini kalau mau diedit lagi, ini pun juga masih bisa diedit lagi ya. Nah kayak gini. Misalkan dari format warnanya atau mungkin dari eh, besar kecil headernya itu kita pakainya di sini ya, di bagian design view gitu. Oke, kemudian selanjutnya reportnya itu kalau udah kita buat ya, nanti akan di save di dalam berupa report kayak gini ya, di sebelah kiri juga. Kita bisa lihat satu-satu ya. Kita bisa print preview. Nah, ini kalau contoh yang masih berupa form ya, form yang berupa tabular kayak gini. Ini hampir mirip kayak bentuk tabel biasa kan. Cuman biasanya tabular itu lebih cocok dipakai di dalam bentuk reporting sih. Kayak gitu. Oke, sejauh ini ada pertanyaan kah? Mungkin ada yang pernah nyobain nggak bikin atau nyobain Microsoft Access? Mungkin udah ada yang nyobain ya. Ya, kalau nggak ada, kalian bisa mengerjakan dari praktikumnya. Praktikumnya kurang lebih sama, cuman ini bedanya 3 tabel ya.
Nah, ini ceritanya kita bikin sistem database ya untuk ojek online yang standar gitu, pakai akses. Jadi nanti kalian bikin 3 table. Di sini udah saya buatkan field-nya ya, tinggal diikutin aja. Jadi ada tabel pelanggan. Jadi di sini nyimpen data pelanggan ya. Data pelanggan itu seperti nama, alamat, nomor telepon, sama nomor account. Nah, nomor akunnya ini yang nanti dipakai sebagai lookup-nya. Kemudian ada driver. Driver juga sama ya, ada nama juga, alamat, nomor telepon, sama nomor akun, hampir sama. Terus untuk tabel yang ketiga, ini yang jadi tabel masternya ya. Jadi dia yang akan ngambil data ke pelanggan sama driver. Itu ada tanggal pesanan, lokasi jemput, lokasi tujuan. Ini bentuknya ini aja, bentuknya teks biasa aja. Misalkan dari Ciledug ke BSD misalkan, nggak perlu longitude latitude, nggak perlu. Harga juga harusnya nih, tadinya saya mau bikin 4 table, tapi kayaknya terlalu rumit ya. Jadi harga ini nggak perlu table sendiri, ini ditulis saja, harganya terserah berapa. Kemudian yang jadi acuan lookup-nya itu ini ya, nomor akun pelanggan sama nomor akun driver yang menangani pesanan. Lalu untuk selanjutnya itu kalian bikin formnya untuk pelanggan sama driver ya. Yang pesanan bisa diisi manual atau kalau mau dibikin juga boleh. Lalu terakhir adalah report. Nah, karena harus menampilkan datanya. Jadi data pesanannya plus nama dari masing-masing pelanggan sama drivernya ya. Ya, jadi reportnya ini isinya tuh ada nama pelanggan, nama driver, kemudian lokasi jemput, lokasi tujuan, terus harga. Dah, ini ya. Jadi yang ada di reportnya ini. Nama pelanggan, sorry ada tanggal nggak di sini? Oh ini ada ya, tanggal pesanan. Oke, ini yang dipakai untuk ditampilkan di reportnya. Gitu. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Belum ada ya, kalau belum ada saya absensi dulu. Mas Abi ada? Abi Sofian Sauri. Hadir, Pak. Oke. Mas Afrizal ada ya? Davin? Hadir, Pak. Mas Dwi Aji Pangestu tadi yang ini ya, yang presentasi ya? Mas Wiko ada? Mas Wiko ada? Viko? Handoko ada? Mas Handoko? Hadir ya? Mas Iwan ada ya? Hadir Pak. Hadir Iya, Pak. iya, iya. Mas Januar ada? Belum masuk lagi ya Mas Januar nih? Ya, Pak, saya sudah tanyakan
Katanya lagi ada closingan di restoran Pak, sama tahun biasanya di sibuk. Hmm. Ya, ya. Rio ada? Hadir, Iya. Pak. Hadir, hadir. Masih jarang Mas. Oke, oke. Kemarin nggak masuk ya, Mas Rio? Kemarin itu saya agak telat, Pak. Pas mau masuk udah bubar Zoom-nya. Udah masuk jam berapa itu jam? Jam 6-an. Jam berapa sih? Ya, pokoknya telat sejam sih, Pak. Ya, ya, ya. Maaf ya, Pak. Nanti ngerjain aja tugasnya. Ya, Pak. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau ada silakan dikerjain dulu ya. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom chat juga boleh.
Ya, Mas Afrizal ya. Apa kelebihan akses yang signifikan dari Excel untuk pembuatan data table? Sebenarnya kalau kelebihannya itu cuman di akses ya. Di akses itu kelebihannya kita ngolah si query-nya itu lebih gampang ya karena ada SQL query-nya gitu. Itu kalau bagi programmer ya, kalau bagi programmer emang pasti lebih seneng ngolah di SQL query-nya gitu. Kalau di Excel kan nggak ada ya pakai lookup-lookup gitu ya. Tapi kalau emang tujuan akhirnya sama aja sih, kalau udah biasa pakai Excel ya nggak masalah sih. Ya Mas Wiko, oke. Saya update dulu ya. Mas Viko. Kalau latihan ya ada di learning. Kalau di akses juga bisa ini ya, bisa bikin GUI-nya gitu lebih cepat. Reportingnya juga. Saya masih penasaran yang tadi kenapa overflow ya. Saya coba lagi udah nggak overflow. Apa ngebug kali ya.
Ini ya, saya mau nunjukin yang tadi ya. Jadi kalau misalkan ketemu bug kayak tadi ya, nggak bisa bikin laporan, itu bisa dari sini, dari query-nya diklik aja sekali, ya. Terus ke create, terus bikin report di sini ya. Nah, nanti dia langsung ke generate. Berdasarkan dari si query-nya gitu. Jadi tinggal dirapin aja sih. Kayak gini nih. Kayak gini. Misalkan ini saya namain report. Kayak gitu ya.
Ya, nanti hasilnya kurang lebih kayak gini ya. Ada 3 tabel, driver, pelanggan, pesanan. Terus karena kita mau bikin laporan pesanan, jadinya kita bikin query-nya dulu ya. Query-nya kayak gini. Hasilnya kayak gini. Tanggal, pelanggan nama, driver nama. Oke. Terakhir laporan pesanan. Ini bisa kita setting ya. Hasilnya kayak gini. Ada yang bingung? Bingungnya di mana gitu? Jadi di pesanan sini ya, yang dijadiin lookup-nya ada 2. Pak, mau nanya dong, Pak. Apa tuh? Yang di form pesanan itu ngisinya gimana ya, Pak? Di pesanan. Iya, saya udah bikin formnya nih. Klik formnya, mau ngisi, mau input gimana caranya ya? Oh enggak, inputnya makanya yang pesanan, inputnya langsung di tabelnya aja. Oh, tabelnya aja. Tabelnya aja. Oke. Siap. Yang dibikin form yang ini aja, driver sama pelanggan. Oke, Pak. Ini pasti error ya. Nah, formnya kayak gini sih kalau mau bikin sendiri. Akun pelanggan. Oh, mesti diklik from view, Pak. Ininya ya, belum kamu klik ya. Iya, masih layout. Iya, iya. USD CBD 20.000. Ini agak ribet di sini nih bikin query. Ini mungkin agak ribet nih. Caranya di sini ya, create query wizard. Masukin mau yang mana. Di driver masukin kan nama. Terus di pelanggan juga masukinnya nama. Yang dibutuhin aja ya. Jadi dia udah langsung otomatis nih, jadi driver.nama, pelanggan.nama gitu. Terus di pesanan, tanggal pesan, lokasi jemput, lokasi tujuan, harga.
Oke, next. Misalkan query. Pesanan. Next. Ini kan kayak gini nih, urutannya mungkin masih salah nih. Driver, pelanggan, tanggal gitu ya. Maunya kan tanggal di sebelah kiri nih. Nah, ini kita bisa ngeditnya pakai SQL View ya. SQL View bisa nggak ya? Nggak ada buat drag dropnya sih ya. Bisa paling ditukar lokasinya itu. Tapi kalau mau gampang sih kalau saya di SQL View tinggal cari yang bagian tanggal. Ini ya. Kita pindahin ke depan. Ya, running. Nah, nanti dia ke depan. Terus bikin laporannya tinggal ke sini ya, pesanan query. Tadi mana? Query pesanan ya. Query pesanan tag, test, create, report. Jadi, tinggal diatur aja panjangnya biar pas satu halaman. Pak, saya udah masukin data ya dari form, terus masuk ke query. Cuman kok di database nggak ada ya? Refresh. Oh, Kamu kok refresh. terus ini refresh all nih. Oh iya, sebentar. Di save dulu baru di refresh. Dia nggak real time sih, nggak otomatis listening gitu dia. Oh iya. Harus di save dulu, refresh benar. Iya. Kalau mau ngilangin garis, kita bisa pakai di properti, terus ya border transparan. Nah, itu dia nggak ada garisnya. Ganti aja solid, diganti transparan. Biar agak cakepan. Nah, cakep. Pak, mau OOT Pak nanya Pak. Apa tuh? Itu nanti yang Olimpiade Hacking yang nyiapin labnya siapa Pak? Kalau dari infonya sih nanti kita dapat dari Tangsel ya, dari Skominfo Tangsel. Ininya kan servernya ya. Iya betul Pak. Situ satu lagi sama dari, saya lupa sih. Satu lagi vendornya apa sih yang ikut tuh? Selain TE ada lagi satu. Oh jadi ada nanti vendornya Pak ya? Ada dua kok. Cuman kalau berdasarkan pengalaman saya sih biasanya kalau yang
model kayak gini yang tertutup sih. Kan pendaftarannya ditutup ya, maksudnya ada tenggat waktu gitu. Harusnya nggak berat-berat amat sih, kecuali pada bandel ya, pada make dos-dos kayak gitu, nah repot ya. Itu eh saya lihat kemarin Kenapa? list pesertanya banyak yang udah daftar. Iya, banyak ya. Gope lebih, Pak. Kenapa? 500 lebih. Iya, 570 ya. Iya. 576 nggak salah. Cuman biasanya setengahnya sih nanti itu yang Iya. aktif ya. Gitu. Ya, Ya, rame. nah, nanganin event lebih gede dari ini nggak, Pak? Pesertanya banyak banget gitu. Hmm. Terakhir tuh sama sih sekitar 500-an individu ya, bukan tim. Kalau yang pengalaman yang rame ya PPDB. PPDB kan PDB. kencang banget tuh, iya. Pasti itu. Ngeri itu ininya. Trafficnya ngeri. Pokoknya kalau ada web yang berupa event ya, apalagi jam-jaman gitu dibukanya, nah itu tuh ngeri itu. Ya kayak sekelas Tokopedia aja kan kalau flash sale masih suka ini kan, masih suka berat gitu. Iya. Iya. Balik lagi ke hardware sama desain infranya sih. Iya, iya benar. Kalau nggak dipakein Nah, itu disuruh bikin ini juga apa namanya? apa? Disuruh bikin form pendaftaran peserta juga. Waduh, 500 mah mending pakai Google Form aja. Enggak, justru Hmm? justru sekalian aja dari CTFD-nya itu kan pakai CTFD ya nggak salah nanti. CTFD. Hmm. Nah, dari situ aja sekalian formnya kan nanti itu kan form di CTFD itu juga bisa kita modif kok Oh ininya. gitu ya. Misalkan dari sekolah mana gitu kan, tambahin Hmm. tambahin field itu bisa bisa. Itu udah ada di CMS-nya bahkan nggak perlu kita edit codingannya. Lah, berarti nunggu servernya turun dong, Pak. Iya, makanya harusnya iya. Soalnya nanti dia ini lagi, input ulang lagi kan. Iya. Kalau mau join input ulang lagi. Maksudnya sih prefer langsung. Iya nih, belum ada kisi-kisi servernya nih belum sampai kapan. Mulainya kapan sih? Maret ya? April atau Maret ya? April ya? Hmm. Belum soal-soalnya nih. Nah iya itu soalnya. Kemarin dibantuin Mas siapa? Ali Usman ya satu. Ya, Lumayan. serius man. Bagus sih. E-learning. Udah ada yang submit belum nih? UAS itu bulan apa ya?
Belum ada yang submit ya. Oke, yaudah hari ini cukup sampai sini dulu ya. Nanti dilanjutkan aja, jangan lupa disubmit. Misalkan belum selesai gitu ya, mungkin nanti ada bingung gitu, nggak apa-apa disubmit dulu aja, udah sejauh mana mungkin baru bisa nge-create table sama bikin form mungkin ya, nggak apa-apa disubmit dulu aja. Nanti kita bahas di minggu depan gitu kalau misalkan ada yang bingung ya. Oke. Kalau gitu, terima kasih semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Pak.